Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab wa ila walidina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa thumma ila jami'il muassisin wal muwaqqifin wal mu'tamirin hadzal musalla wa kadzalika jami'i jama'ati hadzal musalla baitus salihah syai'illahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selagi kita baca suratul Fatihah untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Wabil khusus buat Bapak Sunana yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah, dan anak cucu keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, para jamaah sekalian, jamaah musalla Baitus Shalihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir di musalla ini dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita setiap malam minggu, yaitu taklim, yang mudah-mudahan dengan taklim ini menambah iman kita, menambah kemantapan hati kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah tadi kita sama-sama mengikuti pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan telah kita semuanya mendapatkan syafaatul ummahnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya akan membaca kitab Tanbihul Ghafilin berkaitan dengan babu fadli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang keutamaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, ini semuanya yang sekarang hidup di muka bumi ini adalah umatnya Nabi Muhammad
sebagaimana Nabi dan Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Rasul kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling mulia, Nabi yang menjadi pemimpin para Nabi dan para Rasul, Nabi dan Rasul yang menjadi penutup para Nabi dan para Rasul. Maka oleh karena beliau adalah pemimpin para Nabi dan para Rasul, maka beliau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau diangkat menjadi Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa keistimewaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini dijelaskan, qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-faqih al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Ini hadisnya panjang, saya mau bacain apa enggak nih kira-kira? Bacain aja ya. Yang baca saya, bapak dengerin aja, soalnya pada nggak bawa kitab. Saya tahu ya, kalau Ustaz mesti modal punya kitab. Kalau nggak punya kitab Ustaz, ya repot. Ustaz baca dari mana? Ustaz itu. Saya berapa kali coba belajar dari YouTube, kayaknya susah nempelnya di otak. Iya dengar kayak dapat ilmu, cuma kagak nempel. Tapi kalau langsung baca dari kitab kayaknya nempel. Apalagi habis baca kemudian ditulis makin nempel. Jadi kalau bapak pengen nempel ilmunya, beli punya duit ya? Enggak. Murah Pak, cuma berapa ya, 30.000 atau 30.000. Gak nyampe gocap. Ya, gak nyampe gocap. Ya paling gocap paling mahal. Gak tahu sekarang. Haddatsani Abi rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abu Abdillah Muhammad bin Janah. Haddatsana Abu Sa'id al-Imam. Haddatsana Nasir an Ubad bin Katsir an Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu anhu anna Musa alaihi salatu wassalam. Tadi periwayatan hadisnya begitu panjang ya. Yang terakhir dari Abu Laits As-Samarqandi. Ini namanya rawi pertama, maaf rawi terakhir. Ada rawi terakhir, ada rawi pertama. Beliau menceritakan anna Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam qala, beliau berkata, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan hum asy-syafi'una wal musyaffi'un faj'alhum ummati. Kata Nabi Musa, ya Allah, sesungguhnya aku mendapati di dalam loh-loh satu kaum, satu umat yang mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat dan orang-orang yang mendapatkan syafaat. Jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada sesama kita. Luar biasa. Guru bisa memberikan syafaat kepada murid. Para ulama bisa memberikan syafaat kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Para syuhada begitu pun bisa memberikan syafaat. Itulah keutamaan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu jangan engkau jauh-jauh dari mereka-mereka ini yang bisa memberikan syafaat. Para ulama,
Maka beruntung mereka yang ikut dan beserta membersamai para ulama, para syuhada, para solih. Paling tidak diri kita pernah ikut ngaji bareng, duduk bareng sama para ulama. Maka kata Nabi Musa, faj'alhum ummati, jadikan mereka tergolong umatku. Qala, kemudian Allah menjawab, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, ya Rabb, ajidu fil alwah ummatun kaffaratu khatayahum as-salawatul khams. Wahai Tuhan, aku mendapati di loh-loh itu ada satu kaum yang mereka akan terhapus segala kesalahan dan keburukannya dengan sebab menjalankan sholat 5 waktu. Faj'alhum ummati, maka jadikan mereka adalah umatku. Maka kemudian Allah pun menjawab, qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Nabi Muhammad wahai Musa. Maka beruntunglah mereka yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Insya Allah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita terus dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu ila sholah kaffaratun lima bainahuma. Sholat ke sholat berikutnya akan menjadi penghapus dosa di antara waktu keduanya. Dosa kita dari asar sampai tadi mau maghrib dihapus dengan sholat maghrib. Habis maghrib kita buat dosa lagi, kemudian kita sholat isya, dihapus lagi dosa-dosa kita dengan sholat isya. Habis sholat isya kita keluar musola, maksiat lagi, ngapain cewek mulu, nggak habis-habisnya. Melihat film porno mulu, nggak selesai-selesainya. Terus ya ngomongin yang enggak sampai ketemu waktu sholat subuh. Kemudian kita sholat subuh, maka dosa kita dari waktu isya sampai menjelang subuh dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita sholat subuh. Maka beruntung orang yang sholat terus istiqomah di dalam sholatnya, berarti dia telah menegakkan sholat. Nah, kemudian qala, Nabi Musa berkata lagi, ya Rabbi ajidu fil alwah ummatun yaktuluna ahlat dhalalati hatta annahum yaktuluna al-ahwar ad-dajjal faj'alhum ummati. Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhan, aku dapati di loh-loh satu kaum, satu umat yang mereka bisa membunuh ahlut dolalah, biangnya kesesatan, biangnya keburukan, biangnya kemaksiatan, biangnya pembuat dosa, yaitu al-ahwar ad-dajjal, yaitu yang matanya buta, namanya dajjal. Jadi keistimewaan umat Nabi Muhammad bahwa dia nanti yang kelak akan membunuh Dajjal. Nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas yang akan membunuh Dajjal nanti umat Nabi Muhammad. Apakah dia dari Baitus Soleh? Nggak tahu juga. Kelihatannya sih kagak. Soalnya temen-temen. Dalam satu riwayat katanya yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi
Isa nanti akan turun di akhir zaman dan dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Allah, jadikan mereka yang mampu dan bisa membunuh Dajjal itu adalah umatku." Kata Allah, "Itu umatnya Nabi Muhammad, wahai Musa." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Rabb, ajidu fil alwah ummatun taharatuhum bil ma'i wat turab faj'alhum ummati." Wahai Tuhanku, aku melihat di loh-loh ada satu umat yang mereka kalau bersuci dengan air dan dengan debu, maka jadikanlah mereka adalah umat. Kemudian Allah menjawab, "Itu umatnya Nabi Muhammad, wahai Musa." Jadi kita sebagai umat Rasulullah punya keistimewaan kalau kita punya hadas kecil ataupun kita terkena najis, maka cara bersucinya dengan air ataupun dengan debu. Dan diutamakan air. Kalau debu, kalau sudah kita tidak bisa menemukan air. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, emang Nabi Musa demen nanya, kepo. Kita orang bilang kepo Nabi Musa, kepo nanya pun. Iya. Kan cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan begitu. Nabi Musa kepo, orang dibilang nanti kau boleh ikut aku, tapi jangan suka bertanya kalau aku melakukan sesuatu. Tapi Nabi Musa nggak tahu, pengen nanya. Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Rabb, ajidu fil alwah ummatun ya'khuduna as-sadaqat wa ya'kulunaha wa kana al-awwaluna yahriqunaha binna faj'alhum ummati." Wahai Tuhanku, aku mendapati di loh-loh itu satu umat yang mereka mengambil sedekahnya dan mereka memakannya, dan mereka adalah orang-orang yang diterima sedekahnya adalah ketika terbakar dengan api, maka jadikanlah mereka umatku. Qala hum ummatu Muhammadin. Umat Nabi Muhammad, mereka-mereka yang mendapatkan sedekah atau yang diterima sedekahnya, yaitu dengan cara terbakar dengan api. Sedekahnya itu bertanda sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berkata, "Jadikanlah mereka umatku." Kemudian Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. "Ya Rabb, ajidu fil alwah ummatun idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha kutibat aw katabat lahu hasanatun wahidatun wa idza amilaha kutibat lahu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin fasahida wa idza hamma ahaduhum bisayyi'atin lam yuktab 'alaihi syai'un wa idza amilaha katabat 'alaihi sayyi'atun wahidatun faj'alhum ummati." Nabi Musa bertanya lagi, aku dapati di loh-loh satu kaum yang mereka kalau dia punya keinginan untuk berbuat baik, tapi belum diamalkan, belum dikerjakan perbuatan tersebut, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Niat sholat tahajud, tapi nggak bangun tahajud, maka karena dia umat Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan pahala satu. Kemudian
dia melakukannya, akhirnya malamnya sholat tahajud juga, maka dia akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Bahkan kebaikannya dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad. Berdasarkan ayat Al-Quran, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat kebaikan maka baginya 10 kebaikan. Bapak-bapak ini malam ngaji, ya kan? Ngajinya bapak-bapak dihitung 10 kali ngaji. Tapi jangan mentang-mentang biar itu 10 kali ngaji, minggu depan kagak ngaji, jangan. Tetap ngaji. Ya. Begitu. Bahkan bisa lebih pahala. Tergantung Allah akan melipat gandakan pahala umatnya, hambanya daripada umat Rasulullah SAW. Jadi luar biasa keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka jangan pernah bosan untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk bersedekah. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang jelas-jelas pahalanya besar. Ya. Contoh sholat sunnah fajar. Sholat 2 rakaat sebelum fajar sama dengan dunia dan segala isinya. Itu baru 1 kali sholat sunnah fajar. Itu pahalanya dilipat gandakan 10, berarti 10 kali dunia dan segala budaya apa. Kita yang belum punya istana nanti akan bingung nanti di hari kiamat, istana itu kok yang berlaku. Ini pahala engkau selama engkau melaksanakan sholat sunnah fajar. Ini materi saya sudah saya siapin banyak banget ini, tapi udah keluar. Ini baru 1 hadis ini. Belum lagi gila Adam, belum lagi ada riwayat dari Nabiullah Adam alaihi salam. Siap gak nih ngaji sampai jam 9? Hah? Ustaz Maulana yang bingung ngapain gue. Kita habisin 1 hadis ini aja udah ya. Sengaja saya baca kitab ini karena masih bersuasana bulan Maulid. Walaupun bulan Maulid Rabiul Awalnya sudah selesai, kan masih ada Rabiul Akhir. Kemudian ya Musa, qala Musa ya Rabb ajib fil alwah ummatun yadkhuluna al-jannah minhum 70,000 bighairi hisabin faj'alhum ummati. Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, aku dapati di dalam loh-loh 1 kaum, 1 umat yang mereka masuk surga, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka jadikanlah mereka umat. Ya. Jadi dalam satu riwayat nanti umat yang akan masuk surga itu ya berapa puluh ribu barisan ya. Hampir 112.000 barisan, dan 70.000-nya adalah barisan daripada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Mayoritas penghuni surga, penduduk surga itu adalah umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas. Dan mayoritas lagi mengkecil lagi, yang paling banyak penghuni surga itu orang Indonesia.
bilang kabar gembira gitu nggak percaya. Percaya nggak? Harus percaya. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia orang Islam. Karena mayoritas umat Islam, orang Indonesia ini mayoritasnya umat Islam, maka yang paling banyak di surga ini adalah orang Indonesia. Arab Saudi kalah penduduknya, umat Islam sama Indonesia. Orang Mesir, orang Yordan, orang Syria, orang Yaman, orang Palestina masih kalah umat Islam sama orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia ini rajin bikin anak. Bahkan menurut data statistik, Indonesia ini ketiga setelah India, Cina, India, Indonesia. Dan alhamdulillah orang Indonesia ini sekalipun banyak penduduknya, alhamdulillahnya mayoritas umat. Sekalipun beda-beda partai, beda-beda pilihan presiden, tapi mereka umat Islam, mereka umat Nabi Muhammad. 70.000 nanti yang akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Saya udah bisa bayangin orang masuk surga tanpa hisab, nikmat banget. Nikmat banget. Kenapa nikmat? Karena mereka tanpa harus ditanya, tanpa harus diinterogasi, tanpa harus ditimbang, cukup masuk. Nggak pakai ditanya-tanya lagi. Sama halnya ketika kita masuk istana presiden, nggak pakai ditanya lagi. Dilihat, ada Pak Sapi itu. Masuk Pak. Loh, saya nggak pakai ditanya. Udah beres. Beda kalau kita harus pakai dihisab. Pertanyaan di sana itu lebih jelimet, lebih rinci, lebih detail daripada pertanyaannya KPK, Pak. Makanya jarak antara orang miskin dan orang kaya masuk surganya 500 tahun lamanya. Jadi 500 tahun lamanya orang miskin sudah masuk surga, orang kaya belum masuk. Jadi orang miskin udah kipas-kipas, udah berenang, udah nyantet, udah nyicipin bidadari. Orang kaya masih ditanya. Ini rumah dari mana nih Pak? Ini mobil dari mana? Pertanyaannya panjang banget. Maka mudah-mudahan jangan berkecil hati kalau kita di dunia ini, insya Allah ringan pertanyaannya, ringan hisabnya, ringan hisabnya. Di antara kelebihan umat Rasulullah itu, ya, orangnya kecil-kecil, lemah-lemah, ya, umurnya pendek, dan hidupnya di akhir zaman. Supaya apa? Supaya nggak terlalu capek. Mereka lemah-lemah supaya nggak terlalu sombong jadi orang. Dia sadar dua malam begadang aja udah masuk angin. Mau sombong juga bingung. Sombong kerokan, kuat kerokan. Kecil-kecil, ya. Supaya apa? Nggak boros makannya. Kenapa hidupnya di akhir zaman? Supaya nggak terlalu lama di alam barzah. Kita bayangin umat Nabi Nuh alaihissalam yang sekarang berada di alam kubur, sampai sekarang belum kiamat, nunggunya lama banget. Apa? Cari
umat yang terakhir biar supaya nggak terlalu lama hidup di alam barzakh. Tapi anehnya, walaupun kita di akhir zaman, umat yang paling terakhir as-sabiquna yaumal qiyamah, yang paling dulu nanti dihisab di hari kiamat. Kalau kita paling dulu dihisab di hari kiamat, pasti insya Allah kita yang paling dulu masuk surga dibanding umat para nabi dan para rasul terdahulu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ya, bahwa surga itu Allah ciptakan, ya, dan tidak akan pernah ada yang masuk surga para nabi dan para rasul sebelum aku yang pertama kali masuk. Dan surga tersebut tidak akan pernah ada yang masuk lebih dahulu sebelum umatku masuk lebih dahulu masuk surga. Jadi insya Allah kita ini masuk surganya dulu. Padahal umatnya belakang. Ini keistimewaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Tanda terima kasih, ya, tanda terima kasih bahwa kita ini dijadikan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang terakhir ini, hatta ka'annahu tamanna Musa alaihi salatu wassalam ayyakuna min ummati Muhammadin. Sampai-sampai kayak akan sepertinya Nabi Musa ini ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Melihat begitu keistimewaan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad. Sampai Allah bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih dengan risalah dan firman. Aku pilih engkau menjadi seorang nabi dan rasul. Fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Maka terimalah apa yang sudah aku berikan kepadamu dan jadilah engkau orang yang bersyukur. Bersyukur sajalah engkau wahai Musa, kau sudah aku jadikan sebagai nabi dan rasul. Gak usah pilih jadi umat Nabi Muhammad. Biarin umat Nabi Muhammad itu sudah yang aku pilih, karena memang mereka adalah orang-orang pilihan. Bangga gak jadi umat Nabi? Bangga gak jadi umat Rasulullah? Harus bangga. Ya. Siapa kita? Kalau sekolah kan itu siapa kita? Oh, umat Nabi Muhammad. Gitu. Siapa kita? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi